Raja Tentara Bayaran. Bab 231. Ito Kazuki. Shen Lian mengulangi nama familiar ini. Ito Kazuki adalah seorang wanita, namun reputasinya jelas tidak terbatas pada aliran wanita saja. Di Universitas Toto, jika ingin mengatakan siapa wanita yang paling kuat, pasti Ito Kawazuki. Kepala Departemen Kendo, putri dari keluarga Ito, bangsawan tertinggi di negara kepulauan, telah memenangkan kejuaraan di hampir semua kompetisi ilmu pedang untuk Universitas Toto. Dia adalah eksistensi kelas 1 dalam hal kemampuan pribadi dan latar belakang keluarga. Tapi dia terobsesi dengan Kendo, dan biasanya hidup menyendiri. Dia jarang berjalan-jalan di kampus, dan dia cuek dengan omong kosong di sekolah. Saat ini wanita ini benar-benar terlibat dalam masalah Qian Guangliang, tapi jelas tidak sesederhana kelihatannya. Qian Guangliang sangat berhati-hati, dia tahu dengan siapa dia bisa main-main dan dengan siapa dia tidak boleh main-main. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengambil inisiatif untuk merepotkan Ito Kawazuki, seorang wanita muda yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Ayo, kita lihat. Shen Lian memikirkannya dan tahu bahwa hal semacam ini harus ditujukan padanya, tetapi karena hal itu telah terjadi, Shen Lian tidak punya alasan untuk mengabaikannya. Tidak peduli seberapa buruk Qian Guangliang, dia tetaplah orangnya di permukaan. Shen Lian tidak bisa duduk diam dan melihatnya dipukuli. Segera, Fu Hao dan Shen Lian tiba di klub Kendo. Saat ini, tempat itu sudah penuh dengan orang, dan jelas ada sesuatu yang telah terjadi. Meningkatkan langkah mereka, Shen Lian dan Fu Hao maju ke depan. Sebagian besar penonton mengenal Shen Lian, dan ketika mereka melihatnya mendekat, mereka secara sadar memberi jalan. Ketika dia berjalan ke tengah, Shen Lian akhirnya melihat Qian Guangliang dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa dari mereka sedang dipukuli oleh beberapa pendekar pedang wanita yang memakai peralatan kendo dan memegang pedang kayu. Tak jauh dari mereka, seorang wanita berpakaian kasual berdiri dengan tatapan dingin, temperamennya yang tajam terpancar keluar. "Hei, bagaimana kamu bisa memukul seseorang di siang hari bolong? Hentikan, hentikan." Fu Hao, yang datang ke tempat kejadian, melihat ini dan berlari ke depan dengan cepat, mencoba menghentikan pendekar pedang wanita itu untuk terus memukul Qian Guangliang, tetapi dia dihadang oleh anggota klub kendo yang menganggur di samping pedang kayu menggunakan ujung pedangnya untuk menunjuk Fu Hao, jelas ada sedikit ancaman. Fu Hao bukanlah seorang pengecut pada awalnya, tetapi melihat pemandangan ini membangkitkan kemarahan di dalam hatinya. Dia mengambil 2 langkah tajam ke depan, menunjukkan rasa tidak takut. Tentu saja, pendekar pedang dari negara kepulauan tersebut tidak akan ditakuti oleh Fu Hao. Mereka mengangkat pedang mereka untuk menyerang, tetapi dihadang oleh sosok yang gesit. "Apakah kamu sudah mengalahkan mereka yang mencoba memecah pertarungan? Itu agak terlalu sombong." Memegang pedang kayu di tangannya, Shen Lian melemparkan orang itu dengan punggungnya, dan kemudian menatap Ito Kawazuki dengan mata menyipit. Ito Kazuki, yang tidak melihat gerakan Shen Lian dengan jelas, mengerutkan kening. Sebagai seorang pendekar pedang, Ito Kawazuki tidak memikirkan apa yang dikatakan Shen Lian untuk pertama kalinya, tetapi sedang mengevaluasi bagaimana dia bisa membunuh orang ini menemukan bahwa dia tampaknya tidak yakin untuk mengetahui kelemahan Shen Lian. "Berhenti." Ito Kazuki angkat bicara dan menghentikan anak buahnya. "Apakah Anda Shen Lian dari Tiongkok?" Ito Kazuki bertanya. Jelas, bahkan Ito Kawazuki, yang biasanya mengabaikan dunia, tidak terlalu asing dengan Shen Lian. Nama yang paling sering muncul di mulut mahasiswa Tiongkok ini jelas sudah sampai ke telinganya. "Tepat sekali. Aku tidak tahu bagaimana teman sekelas ini memprovokasimu dan harus melakukan kekerasan seperti itu." Shen Lian mengangguk, lalu bertanya pada Ito Kawazuki tentang alasannya. "Saya baru mendengar bahwa mereka suka memukuli orang, jadi saya memanggil mereka untuk mencobanya. Tanpa diduga, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan mereka. Orang yang lemah, apakah Anda memerlukan alasan untuk dipukuli?" Ito Kazuki berkata dengan tenang, seolah-olah menghasilkan uang untuk mencerahkan mereka adalah hal yang biasa. Mendengar ini, Shen Lian tertawa terbahak-bahak, dan hal-hal di kampus Universitas Dongdu tampak lebih menarik. Tentu saja tidak, tapi ini bukan periode negara-negara berperang. Semua orang di sini untuk belajar, dan tidak baik dihakimi hanya dengan kekerasan. Shen Lian sebenarnya setuju dengan sikap Ito Kazuki, tapi itu seharusnya menjadi keyakinan orang-orang di dunia seni bela diri. Jika digunakan untuk memperlakukan orang biasa seperti ini, itu akan menjadi sedikit intimidasi, dan Shen Lian tidak setuju dengan itu. "Ini standarku. Itu bukan urusanmu. Apa kamu mau peduli pada mereka?"
Ya, kalahkan aku. Seperti yang dikatakan Ito Kawazuki, dia melemparkan pedang kayu ke arah Shen Lian. Rupanya, melihat sosok Shen Lian yang kuat dan bertenaga, Ito Kazuki punya ide untuk sparring dia memukul Shen Lian. Pedang kayu, aku tidak membutuhkannya. Jika kamu ingin berkompetisi, tidak apa-apa. Shen Lian menangkap pedang kayu yang dilemparkan oleh Ito Kazuki, memainkannya di tangannya, lalu melemparkannya ke samping, mengulurkan tinjunya yang terkepal dan memberi sedikit isyarat kepada Ito Kawazuki. Shen Lian menggunakan tinjunya untuk melawan pendekar pedang yang memegang pedang kayu. Ini tidak hanya arogan, tetapi juga menghina pendekar pedang di depannya. Bagaimana mungkin Ito Kazuki, seorang pendekar pedang hebat, pernah dihina seperti ini? Segera, mata almonnya dipenuhi amarah, dia menyerang Shen Lian. Serangan Ito Kazuki sangat sengit, sama seperti dirinya, penuh dengan dominasi tirani. Jika dia menghadapi orang biasa, momentum mendominasi ini saja dapat mengalahkan banyak lawan. Sayangnya, hari ini dia menghadapi Shen Lian. Ahli ilmu pedang yang dilihat Shen Lian selama ini adalah Sudoku Busan. Pedangnya tidak sekuat Ito Kawazuki, namun kekuatannya 1000 kali lipat dari Ito Kawazuki. Ini bukan perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan internal. Karena dia ingin membuat perbandingan, Shen Lian tentu saja mengecualikan kekuatan-kekuatan internal. Pedang Dugu Busan mengambil jalan diam jika seseorang berbisik di telingamu, pedang ini bisa memotong segalanya. Itu tidak agresif dan mendominasi, tetapi kebenaran yang lembab dan sunyi, begitu nyata sehingga semua orang dapat melihatnya. Setiap makna yang diungkapkan oleh pedangnya adalah benar. Saya ingin memberitahu Anda apa artinya berbicara dengan cepat. Saat pinggang memberitahumu apa itu ketajaman, pedang Dugu Busan bisa menembus segalanya. Saat ingin memberitahumu apa itu kepintaran, pedang Dugu Busan adalah yang paling cerdik. Niat pedang tingkat tinggi semacam itu secara alami berada di luar jangkauan Ito Kazuki. Tentu saja, jika dia benar-benar memiliki niat pedang seperti itu, Shen Lian tidak akan mampu menghadapi serangan Ito Kawazuki dengan mudah. Kekuatan mendominasi murni penuh dengan kekuatan membunuh, tetapi penuh dengan kekurangan. Shen Lian tidak berniat menindas orang lain. Karena Ito Kazuki adalah seorang seniman bela diri, Shen Lian tidak akan menggunakan kekuatan internalnya untuk membuat trik, tetapi sebenarnya hanya menggunakan kekuatan biasa praktisi seni bela diri. Kebugaran fisik untuk melawannya. Tanpa kebugaran fisik yang kuat dan bonus kekuatan internal, Shen Lian kehilangan keunggulannya dalam kecepatan. Untungnya, dia pernah mencuri gerak kaki Yulong, dan dia masih bisa melesat ke kiri dan ke kanan di bawah pedang, maju dan mundur dengan cara yang terkendali. Bab 232. Shen Lian yang sedang bergerak memperhatikan arah jurus pedang Itogawa Yue. Meski ilmu pedangnya memang luar biasa, pengalaman Itogawa Yue dalam bertarung melawan orang lain masih sedikit lemah. Mungkin itu karena Shen Lian bertangan kosong. Memikirkan tentang seorang pendekar pedang, dengan pedang di tangannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian orang yang bertangan kosong. Sejak saat itu, gerakan pedang yang awalnya sombong dan tajam tiba-tiba mengandung sedikit keraguan. Jejak keraguan ini benar-benar berakibat fatal bagi Ito Kawazuki. Niat pedang yang awalnya terbentuk juga menjadi kacau karena jejak keraguan ini. Shen Lian secara alami menemukan perubahan pada Itogawa Yue, dan ketika dia bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi, Shen Lian menemukan peluang yang tepat, mengangkat tinjunya dari samping pada sudut yang sangat rumit, dan memukul Itogawa dengan pukulan yang nyata menggenggam tangan yang dia latih dengan pedang kayu. Setelah pukulan ini berlalu, saraf pertarungan Shen Lian yang tegang mengendur, karena pukulan sekuat itu cukup untuk menjatuhkan pedang kayu Ito Kawazuki. Namun hasilnya tidak seperti ini. Karena tidak mau kalah seperti ini, Ito Kawazuki justru menggunakan kekuatan batinnya. Keraguan-raguan dalam niat pedangnya sebelumnya sebenarnya adalah keraguan apakah akan menggunakan kekuatan batinnya, karena Ito Kawazuki tahu betul bahwa dia tidak bisa Shen Lian tidak bisa dikalahkan dengan menerapkan kekuatan internal. Tanpa diduga, Ito Kawazuki akan bertingkah seperti ini. Shen Lian sedikit terkejut sesaat. Dia dengan cepat berbalik dan mundur, lalu menatap Ito Kawazuki dengan waspada. Shen Lian, kamu tidak membawa senjata, jadi kompetisi ini tidak dihitung. Biarkan aku memilih waktu dan ayo berkompetisi lagi. Ito Kawazuki, yang akhirnya menggunakan kekuatan batinnya, tahu bahwa dia salah, menyingkirkan pedang kayunya, memandang Shen Lian dan berkata. Padahal, bagi Ito Kawazuki, kekuatan internal pada awalnya adalah bagian dari kekuatannya. Dalam persaingan dengan Shen Lian,
meski menggunakan kekuatan internal bersifat oportunistik, namun tetap saja itu adalah kemampuannya sendiri dan tidak bisa dianggap curang. Oke, ayo bertanding di lain hari. Shen Lian melirik Ito Kawazuki dan ingin menolak, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba berubah pikiran dan setuju. Shen Lian bukanlah ahli ilmu pedang. Shen Lian sebenarnya tidak berniat bersaing dengan Ito Kawazuki. Dalam kompetisi tadi, Ito Kawazuki dianggap pelanggaran memahami tujuan perjalanannya ke negara kepulauan. Pada saat ini, Shen Lian ditatap oleh kelas khusus dan tidak bisa bergerak. Dia khawatir dia tidak akan bisa keluar mencari master untuk bersaing dengannya, tetapi pada akhirnya, seseorang datang ke rumahnya. Ito Kawazuki tidak pandai kungfu, tapi dia memiliki kekuatan internal yang kuat. Dia jelas berasal dari negara pulau tentu saja. Melihat Shen Lian setuju, Ito Kawazuki mengangguk, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melepaskan Qian Guangliang dan yang lainnya, dan kembali ke klub kendo, sementara Ito Kawazuki juga berbalik dan pergi. Ada begitu banyak orang di sini dan ini jelas bukan tempat yang cocok untuk kompetisi terjadwal. Apakah masalah ini kebetulan? Melihat punggung Ito Kawazuki yang mundur, Shen Lian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Ini bukan suatu kebetulan. Shen Lian mengangguk dengan lembut, dan mereka meninggalkan klub kendo bersama Qian Guangliang. Saudara Shen, Ito Kawazuki bilang itu bukan suatu kebetulan, lalu kenapa kamu tidak bertanya saja siapa itu? Fu Hao mengikuti Shen Lian dan berkata dengan cemas. Fu Hao bahkan tidak perlu bertanya apakah Qian Guangliang berinisiatif menimbulkan masalah bagi Ito Kawazuki, karena Qian Guangliang tidak berani menimbulkan masalah sama sekali. Orangnya banyak sekali, bagaimana bisa bertanya? Tapi tidak jauh berbeda kalau tidak bertanya. Siapa yang berani membuat masalah di sekolah sekarang? Shen Lian melambaikan tangannya dan meninggalkan kalimat untuk dipikirkan Fu Hao. Faktanya, bagi geng serikat mahasiswa, Shen Lian benar-benar tidak tega, sekelompok pejabat generasi kedua negara pulau itu, paling banter, adalah melakukan sedikit gerakan curang, tidak bisa naik ke panggung besar, dan sekarang pihak mereka sendiri dan kelas khusus menatap, bahkan lebih tidak mungkin mereka bisa mengacaukannya. Bukan karena kelas khusus tidak mengetahui masalah Qian Guangliang kali ini, tetapi tidak melibatkan Shen Lian secara langsung, jadi mereka tidak mempedulikannya sebuah pelajaran. Anak ini yang tidak tahu apa-apa, secara tidak sengaja dalam waktu singkat, dia menghentikan semua rintangan yang disebabkan oleh kelas khusus pada Shen Lian, dan pemukulan itu sangat berharga. Bos, ini bukan karena aku membuat masalah untukmu. Mereka menipu kita di sini dan mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Qian Guangming, yang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, mengeluh sedih kepada Shen Lian. Dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam dari Ito Kawazuki, tapi dia hanya berharap Shen Lian tidak menyalahkannya karena tidak melakukan sesuatu dengan baik dan menyebabkan rasa malu. Yah, aku sudah diberitahu bahwa kamu lemah dan aku tidak membutuhkan alasan untuk mengalahkanmu. Mengangguk, Shen Lian melirik Qian Guangliang dan berkata. Kata-kata Shen Lian membuat Qian Guangliang merasa ingin menangis. Apakah kamu sudah memikirkannya? Mengabaikan Qian Guangliang, Shen Lian bertanya pada Fu Hao. Aku sudah memikirkannya. Jika tidak ada yang lain, itu seharusnya diatur oleh orang-orang dari serikat siswa. Di sekolah saat ini, hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri dan alasan untuk mengambil tindakan terhadap kita. Fu Hao mengangguk. Pertanyaan yang diajukan Shen Lian tidaklah sulit. Siapapun yang dapat dengan jelas melihat situasi di Universitas Dongdu sebenarnya dapat berpikir bahwa Fu Hao akan bertanya karena dia sebenarnya ingin mendapatkan persetujuan dari Shen Lian pengikut. Dia tidak bisa membuat keputusan tentang siapa lawannya. Benar, Qian Guangliang, kamu harus menjaga dirimu baik-baik selama periode ini dan jangan keluar berkeliaran lagi, jika tidak kamu mungkin akan dipukuli, begitu pula Fu Hao. Kalian semua harus berhati-hati. Shen Lian tidak perlu peduli dengan rencana geng serikat mahasiswa. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat membahayakan Shen Lian. Memang perlu sedikit bersembunyi. Orang-orang ini memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Bahkan jika dia dipukuli, itu akan sia-sia. Setelah menjelaskan kepada mereka berdua, Shen Lian berlari ke kantor Chiyo Teichi. Ini adalah kunjungan pribadi pertama Shen Lian sejak Chiyo Teichi tiba di Universitas Toto. Demi kenyamanan, kantor Chiyo Teichi tidak sama dengan kantor fakultas Universitas Toto lainnya, tetapi kantor terpisah diatur khusus untuknya. Pintunya ditutup pada hari kerja, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam.
Sesampainya di depan pintu kantor Chiyoteichi, melihat ke pintu yang jelas-jelas dimodifikasi dan monitor 360 derajat di atas kepalanya, Shen Lian mengetuk pintu tanpa daya. Sejujurnya, Shen Lian merasa sangat kesal ketika melihat kantor ini, karena ini pada dasarnya adalah posisi garis depan di mana bagian khusus mengawasinya, dan keberadaannya berarti masalah bagi Shen Lian. Pintu terbuka sebagai tanggapan, dan suasana hati Shen Lian menjadi lebih buruk ketika dia mendorongnya masuk. Shen Lian telah melakukan pengawasan sepanjang waktu, tetapi pengawasan yang tulus seperti ini tanpa berusaha menyembunyikannya dari Anda benar-benar tidak dapat diterima. Bersambung.